warzuqna fahman salima wanfa'na wanfa' binal umama. Amma ba'du, teman-teman kajian jamaah peserta kajian online yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk belajar bersama, untuk mengaji bersama. Dan sebelumnya mohon maaf pada minggu lalu kita libur, tidak mengaji karena ada suatu hal ya. Saya tidak di dalam pondok. Malam Ahad kemarin saya ada di luar. Jadi minta ke admin untuk ditunda kajiannya, dan alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian insyaallah. Nah, silakan dibuka kitabnya, kitab Nurud Duja. Sebelum kita melanjutkan kajian, mari kita baca matan dari kitab Nurud Duja terlebih dahulu. Nah, silakan dibuka halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala laysa kamithlihi syai'. Al-mahdudu 'inda ulama'i tauhid ma lahu hajmun saghiran kana aw kabira. Wal haddu 'indahum huwal hajmu in kana saghiran wa in kana kabira. Az-zarratu mahdudatun wal 'arsyu mahdudun wan nuru wadh-dhalamu war-rihu kullun mahdudun. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Rawahu Abu Nuaim. Qala al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi al-mauludu sanata 227 hijriyah wal mutawaffa sanata 321 hijriyah. Ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Wa qala rahimahullah wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Qala al-Imam Ahmadur Rifa'i radhiyallahu anhu sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Wa qala aidan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu bi wujudihi ta'ala bila kaifi wala makan. Qala ba'dul masyayikhi alaika bituli samti ya sahibal hijab litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Nah, silakan dibuka batas terakhir dari kajian kita. Halaman berapa ya? Saya agak lupa ini. Halaman 21 atau sudah halaman 22? Halaman berapa, Bang Erik? 22 Ustaz. 22 ya? 22 sampai perkataan baru ya? Ini. Silakan dibuka halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hadirkan niat. Kita luruskan niat terlebih dahulu. Mengikuti kajian ini semata-mata untuk mengharapkan keridhaan, untuk mengharapkan balasan baik pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada di antara kita yang sudah
pernah mempelajari kitab ini, ya, ya min babil murojaah, diniatkan sebagai murojaah untuk mengulang pelajaran yang dulu pernah diambilnya supaya tidak lupa. Dan barangkali ada di antara kita juga yang belum mengambil kitab ini, ya ini sebagai kesempatan, ya, kesempatan untuk kita untuk bertalaki kitab ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Wa qala rahimahullah. Wa qala dan telah berkata. Rahimah semoga merahmatihu kepadanya Allahu oleh Allah. Wa qala dan telah berkata. Siapa yang telah berkata? Nah, kalau yang belajar nahwu, cari-cari fa'il ini. Fa'ilnya siapa? Yang berkata siapa? Yang berkata dia. Dia itu siapa? Yang berkata sebelumnya. Siapa yang berkata sebelumnya? Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Artinya apa? Perkataan yang akan kita sebutkan ini masih ungkapannya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, waqala dan telah berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Waman dan barang siapa. Waman dan barang siapa. Waman dan barang siapa wasofa yang telah mensifati. Wasofa yang telah mensifati. Allah kepada Allah. Barang siapa yang telah mensifati Allah bima'nan ay bisifatin. Bima'nan dengan satu sifat. Bima'nan dengan satu sifat. Maknan di situ artinya sifat. Bima'nan ay bisifatin. Bukan artinya makna arti, bukan. Tapi makna di situ maknanya sifat. Bima'nan dengan satu sifat min ma'anil bashari. Min ma'anil bashari, dari sifat-sifat makhluk. Al-bashar di situ artinya al-makhluk. Min ma'ani ay min sifati. Al-bashari ayil makhluk. Bukan hanya manusia saja. Al-bashar di situ maknanya makhluk. Tidak terkhusus pada manusia. Kalau kita belajar kitab, biasanya kita temui lafadz al-bashar. Maknanya itu manusia. Tapi dalam ungkapan beliau ini, al-bashar tidak terkhusus pada manusia. Melainkan yang dimaksud adalah al-makhluk. Saya ulang. Waman wasafallaha, barang siapa yang telah mensifati Allah dengan satu sifat dari sifat-sifatnya makhluk, faqad kafara, maka sungguh ia telah keluar dari agama Islam. Faqad kafara, maka sungguh ia telah keluar dari agama Islam. Nah ini perkataan beliau ini sangat penting untuk kita kaji. Sangat penting untuk kita pahami. Mafhum dari perkataan beliau ini, kalau ada seseorang yang mensifati Allah Ta'ala dengan satu saja sifat, dengan satu saja sifat makhluk, tidak harus dua, tidak harus tiga, tidak harus semua, satu saja. Sifat makhluk ini kan banyak. Ya kan? Sifat makhluk itu banyak sekali. Nanti akan disebutkan di syarahnya.
Di antaranya apa? Mempunyai bentuk. Di antaranya apa? Mempunyai warna. Di antaranya apa? Bergerak. Di antaranya lagi diam. Ini kan baru 4 saya sebut. Kalau ada orang mensifati Allah Ta'ala dengan satu saja bimaknan, satu saja sifat makhluk, mengatakan Allah punya warna semisal, meyakini Allah berbentuk misalnya. Apa yang dikatakan Imam Abu Ja'far At-Tahawi? Faqad kafara. Sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Ustadz, kok keras sekali, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit keluar dari Islam. Perlu kita pahami, apa yang diungkapkan oleh para ulama-ulama kita, itu bukan min ra'yihim atau min ara'ihim. Bukan dari pemikiran mereka murni begitu saja, enggak. Tapi mereka, para ulama, mempunyai al-istidlal, punya pengambilan hukum. Dari mana mengambil hukum? Ya dari Al-Quran. Al-Quran menegaskan apa? Fala tadribu lillahi amthala. Fala tadribu lillahil amthal. Fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kalian menjadikan keserupaan bagi Allah Ta'ala. Ini kan larangan. Larangan dari Allah Ta'ala. Jangan kita ini membuat keserupaan bagi Allah Ta'ala. Loh, kok ada orang membuat keserupaan untuk Allah, bagi Allah Ta'ala? Konsekuensi hukumnya apa? Faqad kafara. Kenapa dihukumi keluar dari agama Islam? Karena sama saja tidak mengimani Al-Quran. Sama saja dia mendustakan Al-Quran. Nah, kalau kita ditanya, apa hukum orang yang mendustakan Al-Quran? Apa jawabannya? Keluar dari agama Islam. Bukankah ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma akhbirni anil iman." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada kami apa itu iman. Rasulullah menjawab apa? Antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah. Wa bimalaikatihi, kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian apalagi? Wa kutubihi, ya kan? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antara kitab Allah itu apa? Al-Quran. Isi dari Al-Quran ini kita harus mengimaninya. Ya. Kita harus mengimani. Kok ada orang tidak mengimani Al-Quran? Kok ada orang tidak mengimani wahyu Allah Ta'ala? Apa dihukumi? Dengan apa dihukumi? Tentu bukanlah seorang mukmin, bukan seorang muslim. Atau bahasa lainnya dia adalah kafir. Bukan orang yang beriman kepada Allah, bukan orang yang memeluk agama Islam, melainkan dia adalah seorang kafir. Bisa dipaham ya? Jadi jangan kita menganggap, oh Imam Abu Ja'far itu keras. Ini keliru. Bukan keras. Inilah hukum sejatinya. Inilah hukum yang diambilkan dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan jangan kamu menjadikan keserupaan bagi Allah. Ya kan? Kok malah ada orang menyerupakan Allah Ta'ala? Berarti melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Sama saja dia tidak mengimani firman Allah. Apa hukum orang yang tidak beriman dengan kitab Allah? Ya bukan seorang mukmin. Bisa dipaham ya? Nah, insya Allah bisa dipaham. Nah, kemudian asyarhu, penjelasannya, annaman wasafallaha bisifatin min sifatil bashari faqad kafara. Annaman, sesungguhnya orang
Annaman, sesungguhnya orang. Wasofa, yang telah mensifati. Wasofa, yang telah mensifati. Allah, kepada Allah. Allah, kepada Allah. Dengan apa mensifati? Bisifatin, dengan satu sifat. Bisifatin, dengan satu sifat. Min sifatil basyari, dari sifat-sifatnya makhluk. Min sifatil basyari, dari sifat-sifatnya makhluk. Apa hukumnya? Faqad kafara, maka sungguh ia keluar. Faqad kafara, maka sungguh ia keluar dari agama Islam. Sungguh imannya rusak. Ya? Ketika dikatakan imannya rusak, keluar dari agama Islam, maksudnya apa? Terjatuh pada kekufuran. Nah, coba dipahami, kita hayati perkataan ini. Annaman wasafallaha bisifatin min sifatil basyari faqad kafara. Orang yang mensifati Allah Ta'ala dengan satu sifat, satu saja, tidak harus dua, tidak harus tiga, tidak harus semuanya. Satu saja, mensifati Allah Ta'ala dengan satu sifat makhluk, ini sudah dianggap imannya rusak. Sudah dihukumi dia keluar dari agama Islam. Lantas bagaimana dengan orang yang mensifati Allah Ta'ala dengan banyak sifat makhluk? Kadang mengatakan bersemayamlah, kadang mengatakan duduklah, kadang mengatakan naik, turun, dan lain sebagainya. Ini lebih-lebih parah. Ya. Lebih parah lagi, ya kan? Yang satu saja itu sudah keluar dari agama Islam. Mensifati Allah dengan satu sifat makhluk saja, ini sudah menjadikan dia imannya rusak. Apalagi yang 2, 3, dan seterusnya. Bisa dipaham ya? Nah, wasifatul basyari kathiratun. Wasifatul basyari, dan adapun sifat-sifatnya makhluk, dan adapun sifat-sifatnya makhluk kathiratun, itu banyak. Kathiratun itu banyak. Kathiratun itu banyak. Wa awwaluha, dan yang pertama, wa awwaluha, dan sifat yang pertama, al-hudutsu, yaitu baharu. Al-hudutsu baharu. Sifatnya makhluk ini banyak sekali. Tapi ada yang pertama. Di antara banyaknya sifat, ada yang pertama kali. Apa itu al-huduts? Baharu. Apa arti baharu? Maksudnya al-wujudu ba'dal adami. Ba'dal adami. Al-wujud ba'dal adami. Ada setelah tiada. Ada setelah tiada. Ada setelah tiada. Jadi sifatnya makhluk itu banyak. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi banyak. Di antara banyaknya sifat makhluk itu ada yang pertama kali. Apa yang pertama kali? Al-huduts baharu. Maksud baharu adalah keberadaan setelah tiada. Maksudnya bagaimana? Dulu saya tidak ada. Dulu saya tidak ada. Lalu Allah ciptakan saya, maka saya menjadi ada. Ini namanya al-huduts baharu. Nah, sifat yang pertama kali disandang oleh diri saya adalah baharu. Baharu. Sifat yang pertama kali ada pada diri saya adalah baharu. Sebelum saya bicara, sebelum saya melihat, ada sifat yang pertama kali, yaitu apa? Al-huduts baharu. Bisa dipaham ya? Terus, wa minha, dan diantaranya al-mautu. Wa minha, dan diantaranya al-mautu. Al-mautu, mati. Wafat, mati. Wa minha at-taghayyuru. Wa minha at-taghayyuru.
berubah. Wa minha dan diantaranya at-taghayyuru, berubah. Wa tahawulu, ini maknanya sama. Taghayyur, tahawul itu maknanya sama. Min halin ila halin. Min halin dari satu keadaan ila halin kepada keadaan lain. Ila halin kepada keadaan lain. Di antara sifat makhluk adalah mati. Maka nggak boleh Allah Ta'ala disifati dengan al-maut. Bisa dipaham ya? Yang namanya al-maut adalah sifat makhluk. Mati itu adalah sifatnya makhluk. Maka nggak boleh mensifati Tuhan, mensifati Allah dengan mati. Justru kita harus mensifati Allah dengan apa? Al-baqa. Ya kan? Al-baqa. Kekal. Allah Ta'ala itu kekal, tidak mati. Terus, at-taghayyur wa tahawul, di antara sifat makhluk adalah berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ini sangat jelas. Nah, sekarang kita umur berapa? Postur tubuh kita sekian. Dulu pas kita umur 5 tahun, ya tubuh kita seperti itu. Ya kan? Berubah. Nah, sifat kita juga berubah. Ini ciri makhluk. Maka seringkali para ulama para guru-guru kita, mereka menyebutkan setiap sesuatu yang berubah itu bukanlah Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang berubah adalah makhluk. Allah Ta'ala sang pencipta itu tidak berubah. Subhanalladzi yughayyiru wala yataghayyaru. Itu kan yang diungkapkan ulama. Subhanalladzi, maha suci. Subhanalladzi, maha suci zat, yughayyiru, yang telah merubah makhluknya. Yughayyiru, yang merubah makhluknya, yang merubah keadaan makhluknya, wala yataghayyar, tanpa ia berubah. Ini kaidah penting nih. Subhanalladzi yughayyiru wala yataghayyar. Maha suci zat yang telah merubah, yang merubah makhluknya tanpa ia berubah sedikit pun. Siapa yang merubah kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjadikan tubuh kita besar yang semulanya kecil? Allah Ta'ala. Siapa yang merubah kita semula tidak mampu bicara, sekarang mampu bicara? Allah Ta'ala. Siapa yang merubah umur kita? Yang tadinya kita muda, sekarang mungkin dibilang tua, ya kan? Siapa yang merubah itu semua? Allah Ta'ala. Wala yataghayyar, tanpa ia Allah berubah sedikit pun. Kenapa Allah tidak berubah? Karena Allah adalah pencipta. Yang berubah adalah ciptaan atau makhluk. Bisa dipaham ya? Nah, berikutnya wa minha al-harakatu. Wa minha, dan di antara sifat makhluk, al-harakatu, bergerak. Bergerak. Was-sukunu, dan diam. Was-sukunu, dan diam. Nah, pada pertemuan sebelumnya pernah kita bahas bahwa yang namanya makhluk tidak mungkin terlepas dari dua sifat ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada makhluk tidak bergerak dan tidak diam. Tidak mungkin ada makhluk yang tidak diam dan juga tidak bergerak. Nggak mungkin. Tergambar nggak? Coba bayangkan. Sesuatu tidak bergerak dan juga tidak diam. Kira-kira bisa dibayangkan apa enggak? Ya enggak. Nggak mampu. Nggak bakal mampu. Makhluk itu, contohlah manusia, ini nggak terlepas dari dua hal ini. Kalau nggak diam, pasti bergerak. Kalau nggak bergerak, pasti diam. Ada sebagian makhluk itu yang senantiasa bergerak. Seperti an-nujum. Seperti apa?
seperti bintang-bintang, selalu bergerak, nggak ada diamnya. Bahkan Najmul Qutbi, bintang yang dijadikan metode untuk penetapan arah, ya, untuk penetapan arah, bintang ini juga senantiasa bergerak, sekalipun bergeraknya itu lambat, ya. Sekalipun bergeraknya itu lambat. Najmul Qutbi itu bintang yang senantiasa berada di arah apa? Arah selatan. Berada di arah selatan. Ini biasanya dijadikan metode atau dijadikan sebagai alat penetapan arah bagi orang yang sedang safar. Baik itu di padang pasir atau ada di tengah laut. Biasanya nelayan ini pakai bintang itu. Ini kita sedang mengarah kemana nih? Tengok bintang. Ya, tengok bintang. Ya, istilahnya jadi kompas. Nah, itu contoh makhluk Allah Ta'ala yang senantiasa bergerak. Ada juga makhluk Allah Ta'ala yang senantiasa diam. Makhluk Allah yang senantiasa diam. Contohnya apa kemarin? Contohnya apa? Ya seperti bumi. Ya, seperti bumi. Bumi ini nggak muter-muter, enggak. Bumi itu ya diam. Bumi itu diam. Tidak muter-muter, enggak. Ya, bumi itu diam. Ya. Kemudian ada yang kadang diam, ada yang kadang bergerak. Seperti siapa? Kita manusia. Kadang kita diam, kadang kita bergerak, kadang kita duduk, kadang kita berjalan, kan gitu. Nah, itulah sifat makhluk. Al-harokah was-sukun, bergerak dan diam. Allah Ta'ala itu nggak boleh disifati bergerak, nggak boleh juga disifati dengan diam. Terus, walin fi'alatu. Nah, walin fi'alat artinya aksi reaksi. Infialat, aksi reaksi. Maksudnya bagaimana? Kan sering kita mendengar istilah Allah marah, Allah murka, ya kan? Ghadab, ghadab. Ghadab ini jika dinisbatkan, ghadab memang sifatullah. Ya. Ghadab ini adalah salah satu sifat Allah. Ghadab. Orang-orang biasa menerjemahkannya murka. Murka Allah gitu ya. Nah, murka atau ghadab jika dinisbatkan kepada Allah itu tanpa reaksi. Tanpa reaksi. Beda sama makhluk. Makhluk itu ada infialat, ada reaksi. Coba nanti kalau teman-teman itu marah, coba sesekali sambil ngaca, sambil bercermin, ya kan? Nah, kalau sedang marah, sesekali kita bercermin. Tengok wajah kita seperti apa. Yang tadinya putih jadi memerah, ya kan? Yang tadinya lucu mungkin jadi serem. Nah, ini namanya reaksi, alinfialat. Itu sifat makhluk. Adapun murka Allah Ta'ala atau ridho Allah Ta'ala itu tidak berlaku baginya alinfialat, tidak berlaku baginya reaksi. Bisa dipahami ya? Nggak ada reaksi bagi Allah Ta'ala. Reaksi itu sifat makhluk, sifat manusia. Nah, wan nuzulu al-hissiyu. Nah, di antara sifat makhluk adalah an-nuzul al-hissi. An-nuzul artinya turun. An-nuzul turun, al-hissiyu secara fisik. An-nuzul turun secara fisik. Kalau ada disebutkan di dalam Al-Quran kalimat nuzul yang disandarkan kepada Allah Ta'ala, ini bukan secara hissi, bukan secara fisik, bukan artinya Allah Ta'ala turun sepertiga malam pada bumi, ke bumi, itu enggak. Bukan seperti itu.
Pemaknaannya tidak seperti itu. Pemahamannya tidak seperti itu. Jadi sifat makhluk diantaranya adalah turun. Maka tidak boleh sifat turun ini dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Kalau ada kalimat nazala atau nuzul atau yangzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala semisal dalam Al-Quran ataupun hadis, maka bukan artinya zat Allah itu turun, bukan. Nanti akan ada penjelasannya insya Allah. Jadi nuzul ini adalah sifat makhluk. Turun ini sifat makhluk. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Wasu'udu dan naik. Wasu'ud dan naik. Walintiqalu dan berpindah. Dan berpindah. Berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Ini sifat makhluk. Bukan sifat Allah Ta'ala. Nah. Walaunu dan warna. Warna. Makhluk itu ada warnanya. Macam-macam. Ada yang kuning, ada yang hijau. Ya kan? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang campur hitam dan putih. Nah, macam-macam. Itu makhluk. Allah Ta'ala tidak berwarna. Tidak berlaku baginya warna. Wal jismu dan kebendaan. Wal jismu dan benda atau fisik. Wal jismu dan benda atau fisik. Wattulu dan tinggi. Dan tinggi. Di antara sifat makhluk adalah mempunyai ukuran tinggi. Wal qasru. Wal qasru dan pendek. Ukuran pendek. Wat tahayyuzu. Wat tahayyuzu dan bertempat fi jihatin pada satu arah, wa makanin dan pada satu tempat. Dan pada satu tempat. Di antara sifat makhluk adalah bertempat, at-tahayyuz, mengambil tempat. Ya. Di antara sifat makhluk itu bertempat pada satu arah dan pada satu tempat. Itu makhluk. Ya. Itu makhluk, bertempat. Karena bertempat ini adalah sifat makhluk, maka nggak boleh kita menisbatkan sifat ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Berikutnya wal-ihtiyaju. Apa arti lihtiyaj? Butuh. Ya, butuh. Berhajat, kata orang Melayu. Wal-ihtiyaj, berhajat. Ya, membutuhkan. Ya. Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan. Sifat butuh adalah sifatnya makhluk. Maka ketika ada orang di luar kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah bertempat, ya, Allah bersemayam, Allah duduk di langit, Allah duduk di arsy, ini secara tidak langsung sudah menetapkan sifat butuh kepada Allah Ta'ala. Ini nggak boleh. Ya? Ini nggak boleh. Karena apa? Sifat butuh adalah sifatnya makhluk. Allah Ta'ala adalah khaliq. Allah itu adalah pencipta, bukan yang diciptakan. Nah, watajaddudul ilmi. Watajaddudul ilmi. Di antara sifat makhluk adalah watajaddudul ilmi. Dan kebaharuan ilmu. Kebaharuan ilmu. Contoh, tajaddudul ilmi seperti apa? Sebelum kita belajar, kita tidak tahu. Setelah kita belajar menjadi tahu. Kemudian lama pelajaran itu tidak diulang. Apa yang terjadi? Hilang lagi. Hilang lagi. Awalnya tidak tahu, setelah belajar menjadi tahu. Ini namanya tajaddudul ilmi. Berubahnya, ya, berubahnya ilmu. Dulunya tidak tahu, setelah belajar menjadi tahu. Setelah dipelajari ternyata nggak diulang, udah habis belajar ditutup aja bukunya, letak di lemari sampai ada hewan-hewan yang nempel nggak pernah dibuka,
ya udah ilmunya lupa lagi. Ini namanya tajaddudul ilmi. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya tahu menjadi nggak tahu lagi. Ini namanya tajaddudul ilmi. Nah, ini sifat makhluk. Maka karena Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk, maka ilmu Allah Ta'ala itu ilmun wahidun. Ilmu yang satu. Ilmu yang esa. Ilmunya Allah Ta'ala tidak seperti kita. Dulu tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Nah, enggak seperti itu. Nah, tidak kemudian gini, sebelum makhluk itu melakukan ketaatan, Allah enggak tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Enggak seperti itu. Pada azal, pada azal, Allah Ta'ala mengetahui segala makhluknya. Seluruh makhluknya. Sebelum manusia itu mati, Allah Ta'ala ini mengetahui siapa saja yang akan masuk ke surga, siapa saja yang dikehendaki untuk masuk ke neraka. Allah Ta'ala mengetahui. Ya. Tidak mengalami perubahan pada ilmu. Bukan gini. Tadinya Allah Ta'ala nggak tahu. Nah, ternyata melihat hambanya sholat, puasa. Oh, berarti ini yang masuk surga. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kalau ada dijelaskan di dalam Al-Quran yang seakan-akan ilmu Allah Ta'ala baharu. Yang seakan-akan Allah Ta'ala mengetahui makhluknya ketika makhluk itu sudah melakukan. Ini tidak boleh dipahami secara lahiriah. Ada ayat yang menjelaskan bahwasanya seakan-akan ilmu Allah Ta'ala itu baharu. Ilmu Allah Ta'ala baru seakan-akan. Tapi ketika kita memahami ayat yang seperti itu, jangan dipahami secara lahiriah. Jangan dipahami secara lahiriah. Kaidahnya gini, semua sifat Allah Ta'ala itu azaliyah, abadiyah, tidak bermula, tidak berpenghabisan, tidak mengalami pembaharuan. Tidak mengalami pembaharuan. Ilmu Allah esa. Ya, tidak mengalami pembaharuan. Dulu nggak tahu, jadi tahu, akhirnya nggak tahu lagi. Enggak. Itu namanya tajaddudul ilmi. Itu sifatnya makhluk. Nah, waturu'un nisyani. Waturu'un nisyani. Di antara sifat makhluk adalah munculnya sifat lupa. Anisyan, lupa. Munculnya sifat lupa. Kan sering ya? Nah, kemarin kita hafal kitab, tapi apa? Tiba-tiba lupa. Dari rumah kita sudah ngafal. Giliran mau setoran ke ustadznya, baru duduk di hadapan ustadznya udah hilang semua. Hilang semuanya. Nah, kadang santri-santri kan gitu. Bahkan kita sendiri seperti itu. Udah persiapannya matang, ya kan? Udah diulang. Giliran fulan, taqaddam, maju silakan. Nah, sami'. Nah, coba setorkan hafalannya. Hilang semuanya. Nah, ini namanya turu'un nisyan. Ya, munculnya sifat lupa. Ini sifat makhluk. Nggak boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala. Allah lupa. Nggak boleh. Ya. Berikutnya wal jahlu. Apa jahil? Nah, jahil. Tidak mengetahui. Apa mau diartikan apa lagi? Jahil. Ya. Tidak mengetahui. Ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Wal julusu. Dan duduk. Al-julus, duduk. Duduk ini sifat makhluk. Tapi tidak semua makhluk disifati dengan duduk. Duduk ini sifat makhluk. Tapi tidak semua makhluk mempunyai sifat duduk. Karena apa? Yang namanya duduk
bisa terjadi pada sesuatu yang mempunyai dua bagian. Bagian atas dan bagian bawah. Ya kan? Sesuatu yang nggak punya dua bagian ini nggak bisa dibilang duduk. Contoh batu. Ya. Apa bisa kita katakan batu ini sedang duduk? Apa bisa? Ya enggak. Pohon ini duduk. Ya nggak bisa. Nah, semisal atau buku ini, kitab ini duduk. Nggak bisa. Yang bisa dikatakan duduk, yang bisa dikatakan sesuatu itu duduk adalah sesuatu yang mempunyai dua bagian. Bagian apa? Bagian tengah ke atas dan tengah ke bawah. Itu baru bisa dikatakan duduk. Manusia bisa dikatakan duduk karena punya dua bagian itu. Dari penjelasan ini, maka bisa Allah itu duduk. Ya. Orang yang mensifati Allah dengan sifat duduk, sama saja dia sudah mensifati Allah Ta'ala punya dua bagian. Sama saja dia telah menetapkan anggota badan bagi Allah Ta'ala. Ditutup dulu ya mikrofonnya. Gitu ya. Siapa? Pak, minta tolong di mute dulu ya. Nah, biar nggak terganggu suaranya. Jadi, sekali lagi, al-julus, duduk, itu adalah sifat makhluk. Sifat makhluk. Dan yang bisa disifati duduk, itu sesuatu yang mempunyai dua bagian. Apa bagian itu? Bagian tengah ke atas dan tengah ke bawah. Manusia bisa dikatakan duduk. Kemudian selain manusia ada juga yang bisa disifati duduk. Kalau nggak punya dua bagian itu, ya nggak bisa dikatakan duduk. Karena Allah Ta'ala tidak beranggotakan badan, karena Allah Ta'ala itu tidak berfisik, maka tidak boleh disifati dengan sifat duduk. Orang yang mensifati Allah dengan sifat duduk, sama saja dia telah menetapkan anggota badan, organ tubuh bagi Allah Ta'ala. Ya, itu nggak boleh. 6. Walistiqraru, dan menetap. Walistiqraru, dan menetap, bersemayam, bertempat. Nah, di antara sifat makhluk adalah al-istiqrar, menetap. Menetap. Wal muhadzatu, dan bersejajar. Wal masafatu, dan berjarak. Wal masafatu, dan berjarak. Walittisalu, dan apa bahasa kitanya? Alittisal, bersambung. Alittisal, bersambung. Waling fisalu, dan berpisah. Waling fisalu, dan berpisah. Wa nahwu dzalika, dan selainnya, masih banyak. Sifat-sifat makhluk itu masih banyak. Dan itu diantaranya. Dan itu diantaranya. Nah, titik. Faman wasafaha bisifatin min hadhihi sifati. Faman, maka barang siapa wasofa yang telah mensifati Allah kepada Allah bisifatin, dengan salah satu sifat. Bisifatin, dengan salah satu sifat. Min hadhihi sifati, dari sifat-sifat ini yang telah disebutkan. Dari sifat-sifat ini yang telah disebutkan, faqad kafara, maka sungguh dia imannya rusak. Maka sungguh ia imannya rusak. Keluar dari agama Islam. Dia telah kufur kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalika. Semoga Allah Ta'ala menjaga keimanan, keislaman kita sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan membawa iman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya, pertemuan
malam hari ini kita cukupkan ya. Insya Allah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Di pertemuan yang akan datang ini pembahasan tidak kalah pentingnya untuk kita dengar, untuk kita kaji bersama, yaitu seputar tentang ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabih yang akan dijelaskan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai memerintahkan kita semuanya untuk menjaga akidah kita. Dari apa? Dari berpedoman dengan lahiriahnya ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabih. Karena berpedoman dengan lahiriah ayat mutasyabihat atau hadis yang mutasyabih adalah pangkal kekufuran. Pangkal kekufuran. Kita harus menjaga keimanan kita. Kita harus merawat keimanan kita sampai meninggal dunia. Jangan sampai tergadaikan keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita rusak disebabkan kita salah memahami ayat Al-Quran. Nah, mudah-mudahan pertemuan kali ini jadi Allah Ta'ala pertemuan yang barokah, pertemuan yang membawa kemanfaatan, dan semoga ilmu yang telah kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan sebagai wawasan, tambahan wawasan bagi kita semuanya, dijadikan ilmu yang manfaat untuk diri kita, untuk orang lain, dan ilmu tersebut ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita tutup ada satu atau barangkali dua pertanyaan terkait dengan materi pada malam hari ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Nggih, tafadhol. Watulu. To-nya di dhammah. Wawunya disukun, lamnya di dhammah. Watulu. Watulu wal qasru. Nah. Amin Wafik. Nggih monggo Nur Khofifah barangkali yang angkat tangan. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya soal untuk menetapkan bahwa Allah ikut berbeda dengan makhluknya seperti sifat-sifat makhluk yang telah disebutkan itu berdasarkan dari nas Al-Quran atau hadis atau dari akal? Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk memahami sifat-sifat Allah Ta'ala, para ulama kita menggunakan dua dalil, menggunakan dua bukti. Ada namanya dalil akli, ada namanya dalil nakli. Pertama kali kita menggunakan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil bukti yang diambil, yang diserap dari Al-Quran, hadis, dan ijma'nya para ulama. Dari Al-Quran disebutkan tentang kemahasucian Allah dari menyerupai makhluknya apa? Surah Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk dan tidak ada satupun di antara makhluk yang menyerupai Allah Ta'ala. Itu satu. Kemudian juga di dalam surah Al-Ikhlas yang kita sering baca, bahkan mungkin setiap hari kita baca, dalam Al-Ikhlas dibunyikan apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufu ini maknanya syabih. Kufu itu maknanya nazir, keserupaan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun keserupaan bagi Allah Ta'ala. Itu diantara dalil Al-Qur'annya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, ijma ulama juga disebutkan, itu nakal namanya. Nah, kemudian dalam dalil akal
dalil secara rasional itu dibuktikan juga. Bukti bahwasannya Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, buktinya apa? Contoh, pendekatannya gini, analoginya gini. Ada Pak Tukang membuat kursi atau meja. Ada Pak Tukang membuat kursi atau meja. Kira-kira yang dibuat dengan yang membuat sama apa berbeda? Berbeda. Berbeda kan? Pasti berbeda. Kalau yang membuat punya kaki, tapi kakinya kan susunannya dari apa? Tulang, daging, darah. Kalau kursi, ada kakinya juga tapi dari kayu. Ini secara akal. Jadi mustahil sesuatu yang menciptakan serupa dengan apa yang diciptakannya. Itu mustahil. Gak mungkin sama. Gak mungkin sama. Dan itulah kewajiban kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Allah Ta'ala itu adanya tidak serupa dengan ciptaannya. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia, malaikat, dan lain sebagainya. Mungkin itu ya, Bapak. Itu jawaban dari saya. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, cukup ya pertanyaannya. Insya Allah kita ada lagi. Ya, tafadhol. Apa? Ungkapan ulama. Ungkapan ulama. Iya. Amin wa fikum. Saya rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan lagi, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih saya sampaikan, saya ucapkan untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat khususnya untuk saya dan juga barangkali bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wafaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yardah. Kita cukupkan dengan baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga dapat kita amalkan dan dapat kita ajarkan kembali kepada orang banyak sehingga bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada peserta pada malam hari ini yang sudah hadir. Semoga pertemuan yang dipertemukan pada malam hari ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah, dan kita yang hadir pada malam hari ini juga dikumpulkan oleh baginda Rasulullah. Insya Allah kita bertemu kembali hari Sabtu yang akan datang. Saya pamit undur diri, tetap semangat dan semoga istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.